Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube KUA Kecamatan Ngebel. Di video pertama ini, kita akan belajar bersama dalam pembelajaran Iqra Smart, yaitu pembelajaran membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwidnya, dengan mudah, sederhana, menarik, dan juga menyenangkan. Tentunya bersama saya, Eka Fadilatul Ilma, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Ngebel. Pada video pertama ini, kita akan belajar mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Langsung saja ke videonya, yuk kita belajar sama-sama. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita akan mengenal dulu nun sukun atau tanwin. Nun sukun ialah huruf nun yang tidak berharokat atau disebut dengan mati atau sukun. Bentuk sukun sendiri seperti huruf O kecil yang terletak di atas huruf. Nah, bisa dilihat nun sukun ialah seperti ini. Kemudian tanwin. Tanwin ialah harokat tambahan berupa dua harokat fathah, kasrah, dan dhammah. Maksud dua harokat itu adalah harokatnya double. Seperti ini. Ada fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Selanjutnya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5, yaitu ada idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Pertama, idhar halqi. Idhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Keenam huruf ini keluarnya berasal dari tenggorokan. Dibacanya bagaimana? Dibacanya jelas tanpa dengung. Contohnya hamzah, man amana, ghasiqin idza waqaba, man a. Nun sukun bertemu dengan hamzah bentuknya alif. Dibacanya jelas tanpa dengung. Ghasiqin idza waqaba, qin'i. Kasrah tanwin bertemu dengan hamzah bentuknya alif. Dibacanya jelas tanpa dengung. Man amana, ghasiqin idza waqaba. Kemudian ha. Yanhituna, alimun hakimun. Yanhi. Nun sukun bertemu dengan ha. Dibacanya jelas tanpa dengung. Alimun hakimun, munha. Dhammah tanwin bertemu dengan ha. Dibacanya jelas tanpa dengung. Yanhituna, alimun hakimun. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ada idgham bi gunnah. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Dibacanya bagaimana? Dibacanya dengung dan bersambung atau meleburkan atau memasukkan huruf nun sukun atau tanwin itu ke huruf setelahnya. Contohnya, ya, may yaqulu, barqun yaj'aluna. May yaqulu, nun sukun bertemu dengan ya. Barqun yaj'aluna, dhammah tanwin bertemu dengan ya. Dibacanya dengung dan bersambung. Kemudian nun, min ni'matin, 'idhaman nakhiratan. Min ni'matin, minni, nun sukun bertemu dengan nun. 'Idhaman nakhiratan, 'idhaman nakhiratan. Manna, fathah tanwin bertemu dengan nun. Dibacanya dengung dan bersambung. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Kalau yang kedua tadi bi gunnah, yang ketiga ini bila gunnah. Bi gunnah artinya dengan dengung, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2, yaitu lam dan ro.
Dibacanya bagaimana? Dibacanya tanpa dengung dan bersambung. Contohnya lam. Milladunhu khairul laka. Milla. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Khairul laka. Rulla. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Dibacanya tanpa dengung dan bersambung. Kemudian ra. Mirrabbihim ghafurur rahimun. Mirrabbihim. Mirra. Nun sukun bertemu dengan huruf ra. Ghafurur rahimun. Rurra. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ra. Dibacanya tanpa dengung dan bersambung. Yang keempat ada iqlab. Iqlab artinya mengubah atau menukar. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf satu, yaitu ba. Dibacanya bagaimana? Dibacanya dengung dan mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Contohnya, mim ba'dihi sami'un basirun. Mimba. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Dibacanya dengung dan mengubah huruf nun sukun ini menjadi mim. Mim ba'dihi sami'un basirun. Umba. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Dibacanya dengung dan mengubah dhammah tanwin tadi menjadi mim. Sami'un basirun. Yang kelima ada ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan hakiki artinya sebenarnya atau sesungguhnya. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Dibacanya bagaimana? Dibacanya samar dan berdengung. Contohnya, ta, jannatin tajri. Fa, shihabun saqibun. Jim, anjaynakum. Dal, man dassaha. Jannatin tajri. Tinta. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf ta. Dibacanya samar dan berdengung. Shihabun saqibun. Bunsa. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf sa. Dibaca samar dan berdengung. Anjaynakum. Anja. Nun sukun bertemu dengan huruf jim. Dibaca samar dan berdengung. Mandassaha. Manda. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Dibaca samar dan berdengung. Alhamdulillah, kita semua sudah mengenal 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu ada idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Semoga melalui pembelajaran ini kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran dengan tartil dan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube KUA Kecamatan Ngebel agar teman-teman tidak ketinggalan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan tadi bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.